Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita belajar lagi dan kali ini kita akan belajar mertua dan menantu. Dan topiknya adalah juru bicara mertua. Di segmen sebelumnya kita belajar, perlakukanlah orang tuamu. Oke, edit. Perlakukanlah mertuamu seperti engkau memperlakukan mertua. Oke, sorry. Edit. Perlakukanlah mertuamu sama seperti engkau memperlakukan orang tuamu. Seperti engkau menghormati orang tuamu, hormatilah mertuamu. Seperti engkau menyayangi orang tuamu, sayangilah mertuamu. Mau tidak mau harus seperti itu. Walaupun mertuamu itu berbeda dengan orang tuamu, tetap engkau punya kewajiban untuk tetap hormat, sayang, peduli dengan mertuamu. Kemudian kita belajar bahwa kalau bapak ibu sebagai mertua, perlakukanlah menantumu seperti engkau memperlakukan anakmu. Tadi dari sisi anak kepada orang tua dan mertuanya. Sekarang dari sisi mertua kepada menantunya dan kepada anaknya, kepada bapak ibu mertua. Saya katakan, sayangilah, perhatikanlah menantumu seperti engkau menyayangi dan memperhatikan anakmu. Jadi seimbang. Berikutnya kita belajar bahwa anak yang sudah menikah, maka dia menjadi setara dengan orang tuanya dan mertuanya. Setara dengan orang tuanya dan mertuanya. Karena sebelumnya ketika dia belum menikah, dia sudah bekerja. Dia berumur taruh 25 tahun atau 26 tahun. Dia sudah bertanggung jawab atas hidupnya 85%. Sudah tidak mengganggu orang tuanya lagi dalam hal keuangan. Sudah bisa mengambil tanggung jawab untuk dirinya sendiri. Sudah mulai menyiapkan untuk rumah tangganya kelak. Tapi selama dia belum menikah, dia tetap di bawah otoritas orang tuanya. Dan ketika dalam berkat orang tua, dalam restu orang tua, anaknya ini kemudian menikah. Maka begitu sehari menikah, maka anaknya dan mantunya ini sudah setara. Dengan apa? Dengan orang tuanya dan dengan mertuanya. Setara secara apa? Selevel secara apa? Setingkat secara apa? Secara tugas, kewajiban, otoritas sebagai keluarga yang baru. Walaupun baru sehari, walaupun baru seminggu, walaupun baru sebulan, tetap harus dipandang bahwa ini sudah setara. Sehingga saya sering katakan kepada banyak orang tua yang akan melepaskan anaknya menikah, izinkan anakmu untuk belajar menjadi orang tua. Izinkan anakmu menjadi suami dan istri. Mengapa? Karena banyak orang tua yang berkonsep bahwa walaupun anakku sudah menikah, tapi kasihan karena dia belum pengalaman, jadi segera menolong, segera mengatur. Jangan. Biarkan mereka mulai belajar menjadi suami dan menjadi istri. Di mana dalam perkembangannya mereka akan belajar sebagai anak dan sebagai menantu. Mengapa? Karena begitu sudah menikah, ini setara loh. Termasuk setara dalam tanggung jawab dan otoritas. Mari perhatikan orang tua dan mertua.
anakmu itu sudah memiliki otoritas atas keluarganya, rumah tangganya. Jangan dengan semena-mena kemudian diterabas, ini kan anakku, apalagi kalian masih tinggal di rumahku, maka aku masih berhak penuh atas anakku. Tidak bisa. Karena status pernikahan itu membuat dua orang yang tadinya anak kemudian menjadi keluarga. Bahkan menjadi kepala keluarga, membuat kakak yang baru. Tapi kan mereka belum pengalaman. Lalu kenapa kalau memang belum pengalaman? Justru karena belum berpengalaman inilah, berikan kesempatan untuk melakukan tugasnya dengan baik. Jangan dilibas, jangan dilintas batasnya. Kita ini sedang membicarakan juru bicara mertua. Tapi harus saya landasi dulu dengan pengertian demi pengertian ini. Mengapa? Karena ternyata orang tua yang sudah menjadi mertua, kalau tidak tahu bagian yang ketiga ini bahwa rumah tangga anaknya sudah setara, maka dia dengan semena-mena dia akan berbicara kepada anaknya dan berbicara kepada mantunya dengan sebebas-bebasnya. Apakah benar seperti ini? Tidak benar. Mengapa? Karena engkau harus menghargai bahwa mereka punya tanggung jawab sendiri, mereka punya otoritas sendiri. Mungkin sudah berkata, tadi Bapak katakan, perlakukanlah menantumu seperti aku memperlakukan anakku. Aku memperlakukan anakku, Pak. Kalau salah tetap aku tegur. Kalau salah ya tetap aku tegur dengan keras, langsung Pak, to the point. Bapak tadi kan sudah mengatakan perlakukanlah menantumu seperti anakmu. Ya saya perlakukan sama dong Pak. Bapak ini bagaimana pengajarannya? Itu kan baru poin pertama dan kedua. Poin yang ketiga harus diingat-ingat. Poin pertama kan perlakukanlah mertuamu seperti engkau menyayangi, menghormati orang tuamu. Poin yang kedua adalah perlakukanlah menantumu seperti engkau menyayangi dan berkorban buat anakmu, kan seperti itu. Tapi poin yang ketiga, anak yang sudah menikah setara dengan orang tuanya. Maksudnya kalau setara, engkau tidak bisa sembarangan. Pak, bolehkah saya omong terus terang apa adanya dengan menantu saya? Kalau saran saya ya, jangan. Karena itulah kita membahas tentang juru bicara mertua. Siapa juru bicara mertua? Ya anakmu sendiri. Engkau tidak bisa serta-merta langsung menerobos, menegur, bahkan menegur dengan keras, memperingatkan. Tidak bisa. Mengapa? Yang pertama, otoritasnya sudah berbeda. Kalian sudah setara. Berikutnya lagi, kalau ternyata menantumu tidak terima dengan sikapmu, menantumu bisa tidak suka. Dan kalau menantumu tidak suka dan dia takut dengan mertuanya, apa yang dia lakukan? Dia akan memarahi akan pasangannya. Siapa itu? Anakmu. Bahkan kalau dia sudah jengkel dan dia punya anak, opa omalnya, kakek neneknya ini menegur dia dengan sembarangan karena dia tidak berani melawan, dia tidak hanya menekan suami atau istrinya, dia tidak bertanggung jawab atas anaknya, yaitu cucumu. Dampaknya bisa seperti itu loh. Bahkan di beberapa berita sekarang ini, bagaimana menantu mencelakakan mertuanya. Atau bahkan mertua mencelakakan mantunya. Kan tidak baik. Jadi sebaiknya kalau saya ya sarankan, ya hargai otoritas, hargai kesetaraan. Pak, kalau saya gemes sama menantu saya, dan ternyata anak saya itu kalah sama menantu saya, Pak. Bagaimana anak saya bisa menjadi juru bicara? Ya, coba ya, bicara dengan anakmu lagi.
Pak, anak saya itu ketakutan. Takut dengan istrinya, takut dengan suaminya. Oke, kalau begitu, cobalah buat namanya rapat keluarga. Tidak bicara langsung tentang hal yang engkau alami. Tapi coba obrolkan, carilah jalan keluar. Suatu masalah orang lain, bukan masalahmu. Minta pendapat mereka, coba diskusi baik-baik. Karena seperti yang kau berbicara apa adanya dengan anak-anakmu dan merundingkannya, maka cobalah sharing kepada menantumu. Bahkan kalau itu ada beberapa menantu lebih baik. Jadi kelihatan netral. Kami ini punya kebiasaan keluarga, kalau ada masalah gitu kita membicarakannya. Papa harap gitu ya, atau papi harap, atau opa harap kalian berdua terbiasa ya. Kita bicara hal yang besar lah, ngobrol apa saja lah. Tanpa membicarakan hal khususmu, engkau memunculkan suatu kasus lah, studi kasus. Obrolan santai aja. Maka kalian sebagai mertua dan orang tua seperti mendidik akan anak dan mantu. Mengapa? Karena anakmu tidak bisa menjadi juru bicara. Jadi kemudian diperlebar. Pak, kalau kemudian nasihat saya kepada anak saya berdampak buruk kepada anak saya bagaimana? Ya kalau saran saya kalau berdampak buruk ya hentikan dulu sementara. Kan status mertuamu masih panjang. Jadi jangan paksakan diri. Doakan anakmu dan doakan menantumu. Jangan paksakan itu selesai. Pak, bagaimana menjadi juru bicara yang baik, Pak? Anak saya bagaimana menjadi juru bicara yang baik untuk saya sebagai orang tuanya? Kita akan bahas di segmen berikutnya. Salam keluarga Indonesia. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share kepada teman dan keluarga dan juga subscribe.